Fashion. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya di channel saya tentang analisa karakter menggunakan tulisan. Jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya sudah dapat nih satu volunteer yang bersedia untuk dianalisa. Nah, ini orangnya Pak Guru Tatan, Pak Guru Tan Sopari. Nah, ini adalah orang yang bersedia untuk dianalisa. Nanti kita akan cek tulisannya seperti apa. Bagi teman-teman yang lain yang juga mau dianalisa tulisannya atau mau menganalisa gebetan, boleh. Nanti bisa kirimkan tulisan ataupun ekspresi wajahnya ya. Jadi bisa kita jelaskan orangnya seperti apa biar lebih jelas. Oke. Nah, di sini tadi Pak Guru Tatan sudah nulis ya. Pasti kalau seorang guru sudah terbiasa dengan tulisan. Nah, tulisannya ini kelihatan kan? Ya. Jadi tulisannya seperti ini. Untuk menganalisa itu biasanya saya membutuhkan 1 halaman penuh. Tapi Pak Tatan lagi males, nulisnya setengah aja katanya. Jadi nanti nggak akan semua karakter yang saya baca ya, tapi sedapatnya aja karena tergantung berapa banyak hal yang bisa diambil dari tulisan ini. Itu ya. Oke, kita cek dulu dari tanda tangan. Tanda tangannya menarik ya teman-teman. Tanda tangan Pak Tatan ini tidak memperlihatkan inisial namanya. Lihat di sini, nama dengan tanda tangannya sangat beda. Terlihat seperti orangnya berbeda dari namanya Bapak Tan Sopari, padahal orangnya ternyata masih muda teman-teman. Awet muda mungkin. Awet muda, single udah juga 30, mungkin ya. Udah 30 Single tahunan. juga mungkin ya. Masih single ya? Ya, dibilang Atau single, sudah ya. termiliki, asik. Jadi curcol katanya. Jadi kenapa Pak tulisannya, tanda tangannya sama namanya itu tidak jelas, tidak terdeteksi, tidak jelas. Teman-teman maaf ya, ada azan. Kita shootnya di lapangan terbuka nih. Malam dekat masjid. Iya. Sore-sore. Dengerin dulu azan, nggak boleh ngomong ya. Nah, udah selesai azannya. Nah, kita balik lagi ke tanda tangan. Kenapa Pak? Bisa dijelaskan nggak? Kenapa sih tulisannya, tanda tangannya beda dengan? Nggak tahu juga sih itu. Pokoknya itu tanda tangan dari mulai pas masuk SMP. Udah Dibuatkan kayak gitu. orang lain? Enggak. Atau ikut-ikutan Iya, teman-temannya? kayaknya ikut-ikutan. Tahu ini sih akhirnya sih Februari 89. Oh, jadi Tapi kalau depannya tulisannya nggak tahu apa maksudnya. Oh, tulisannya sebetulnya Februari 89. 89 itu tanggal lahir. Iya. Bulan dan tahun. Iya, Oke. bulan dan tahun. Jadi saya baru kali ini loh teman-teman menemukan orang yang menuliskan tanda tangan itu dari tanggal lahir. Pada lumrahnya kan inisial depan, huruf Lumrahnya depan. kan inisial ya, tapi kalau ini dia dari tanggal lahir, mungkin biar teringat gitu kan. Nah, orang yang seperti itu biasanya orang yang tipikalnya itu ingin dimengerti sama orang lain, betul nggak Pak? Tapi dianya kadang suka nggak peka sama orang. Betul nggak? Betul nggak sih? Ya mungkin Iya, bisa bener nggak? jadi pernah berapa kali ya kejadian seperti itu ya yang Sama dari cewek pengalaman misalnya ya, gitu ya, nggak peka, jadi ceweknya itu akhirnya mundur gitu. Iya nggak? Serius? serius soalnya Jujur? buktinya udah dua kali ditinggal. Oh, hancur hatiku. 2 kali ditinggal katanya. Nah, makanya Pak, itu harus jadi pelajaran ya Pak ya, Pak Guru. Siap. Karena Bapak itu orangnya tidak peka, jadi harus dikurangi. Karena apa? Wanita itu inginnya dimengerti Pak. Kayak judul lagu. Kayak judul lagu, betul sekali. Jadi ketika kita mendekati seorang wanita, ini saya wanita loh Pak ya. Iya. Makanya saya cerita. Jadi kita tuh harus bisa memahami wanita itu maunya diapakan sih, dimengerti Pak, paling utamanya gitu ya. Jadi kenapa Pak Tatan ini sulit berdekatan atau memiliki hubungan yang lama gitu kan, memiliki sebuah relationship yang bisa dibilang serius
agak susah karena tadi dari tanda tangannya saja sudah misterius Bapak tuh orangnya ya. Jadi Bapak harus bisa mengetahui kelemahan Bapak. Saya harus bisa menekan bahwa oh ada perempuan yang harusnya tuh dimengerti gitu kan. Udah jomblo berapa lama Pak? Kalau sekarang udah ada. Udah ada asik. Lagi ada pemirsa. Jangan macam-macam. Kalau saya mah saudaranya bisa aja, ya kan Pak ya? Iya. Saudara ketemu gede Pak? Ketemu gede. Kecil ketemu juga sih. Kecil ketemu dulu ya waktu kecil ya. Mm. Tapi kita nggak jarang main guys teman-teman. Jadi saya Soalnya tuh kenal aja jauh gitu. banget sih rumah enggak. Rumahnya Cuma pas sekolah aja jauh-jauhan. Atah Anyang, Tah, gitu. Atah Anyang teh hare-hare, jang dulur hare-hare katanya gitu ya. Nah, balik lagi ke tanda tangan ya. Tanda tangannya ini berujung ke atas teman-teman. Jadi kalau dalam grafologi ketika orang tanda tangannya itu memiliki tanda akhirnya ke atas, biasanya orang yang selalu optimis, Iya. selalu punya keyakinan untuk melakukan sesuatu tuh ditekuni aja dulu, nggak apa-apa Iya. hasilnya seperti apa, tapi yakin bahwa pasti suatu saat ada hal Tercapai. yang bisa diambil hikmahnya ataupun bisa dapat sesuatu lah intinya gitu. Jadi tidak pesimis gitu. Jadi selalu melakukan sesuatu itu dengan semangat gigih, semangat tinggi gitu ya. Nah itu baiknya, positifnya. Negatifnya tadi kurang peka teman-teman. Jadi tolong ya Pak ya, Iya, nanti nanti biar diperbaiki ya ya. biar wanita yang di sampingmu nanti kelak mendampingimu itu tidak marah-marah, harus lebih peka ya. Iya, Jangan siap. menunggu ditanya, harus bertanya gitu ya. Nah itu terus juga Bapak ini orangnya nggak suka kalau marah, kalau mengungkapkan sesuatu lebih cenderung dipendam, benar nggak? Ya benar. Jadi nggak suka belak-belakan orangnya tuh. Jadi kalau sekarang mungkin ngobrol kelihatan ya, wah ekspresi, padahal sebetulnya kalau untuk masalah-masalah tertentu ada permasalahan yang mungkin sulit untuk menyampaikan kayak gitu, betul nggak? Jadi pandai berakting. Bunglon ya jika Mama Jad oke lah merenanya. Nah jadi Bapak ini orang yang selalu memendam sesuatu hal yang mengakibatkan agak susah untuk mendapatkan apa sih yang diinginkan gitu, terutama untuk komunikasi dua arah ya. Jadi dia itu selalu pengennya orang yang peka gitu ya kan, orang yang paham, pengennya ditanya gitu, bukan nanya gitu ya kan, pengennya ditanya gitu. Jadi itu yang kadang menjadi masalah atau kerikil-kerikil yang bisa mempengaruhi sebuah hubungan. Itu berarti tanda tangan ya. Terus di sini tanda tangannya tuh nyambung, tidak terputus. Biasanya kadang orangnya tuh tipikal yang kekeh mutu juga, Iya. ya kan? Orangnya tuh satu aja diikutin. Dan Dia emang bener kayak gitu. nggak suka ke lain hati gitu. Tipikal Cuek setia. tapi setia. Oke. Jadi tadi gitu. Orang yang tulisan tanda tangannya itu nyambung terus sampai akhir, biasanya orangnya tuh kalau satu bukan orang yang serakah gitu, betul nggak? Jadi nggak biasa dengan dua hal yang berbeda gitu. Iya. Ya kan, kerjanya sekarang apa? Guru aja kan? Ya, guru aja. Jadi YouTuber mah cuman hiburan guys gitu. Ya kan, cuman hiburan aja. Nah itu dari tanda tangan. Nah kenapa juga saya bahas tadi, kenapa tanda tangannya nggak menunjukkan nama? Biasanya orang yang tidak menunjukkan namanya, dia tuh orang tipikal yang unik, yang beda dari yang lain, nyeleneh lah kalau bahasa ininya. Nggak merasa nyeleneh nggak Pak? Nggak tahu sih, kalau mungkin di mata orang mungkin saja. Mungkin nyelenehnya beda dari yang lain, misalkan suka warna-warna yang nabrak-nabrak. Kalau itu sih Nggak juga ya, biasa aja ya. Tapi nyelenehnya mungkin hal-hal yang apa? Nggak tahu dari sikap Makanan. mungkin dari makanan kali. Apa makanan apa? Biasa makan makanan yang tidak dimakan orang lain. Enggak juga ya, kita tetap manusia. Ya mungkin maksudnya nyelenehnya tuh lebih ke sikap tadi, mungkin dia lebih orang yang lebih lebih cuek, terus juga uniknya itu tadi. Mungkin dia orang yang mudah bergaul juga ya Pak ya. Ya bisa jadi. Kurang juga sih, kan agak-agak tertutup mungkin. Tertutup ya. Oh kita lihat dari Maka situasinya. saya
kurang gimana gitu. Oh iya, Jadi nggak mudah kenal sama orang. ya dari tulisannya ada kedekatan dan spasi yang berjauhan. Nah, ini orang yang pilih-pilih guys kalau berteman. Hati-hati. Kalau berteman sama dia mah harus. Makanya temennya sedikit. Nah, makanya cari teman juga susah. Nah gitu. Ya kan Pak? Nah ini dari tulisannya ya. Tulisannya kalau dari bentuk huruf A, O, dia tuh memiliki huruf-huruf yang pipih. Nah ini biasanya orang yang pipih ini orang yang manut boy, ngikut aja, manut patuh sama perintah orang tua, betul? Iya. Betul nggak? Benar. Sangat mengutamakan keluarga, betul? Iya. Anak cewek satu-satunya ya Pak? Iya. Wes, Anak tebakan bungsu saya lagi. bener cuy. Padahal saya udah tahu. Balik lagi ya, itu selingan aja. Biar kesannya saya tuh gak bodoh-bodoh amat gitu. Terus dari sini tulisannya emang kalau huruf G, Y-nya itu di atas garis ya Pak? Oh iya. Ngerasa ya? Kebiasaan Nih, kayak guys. gitu. Biasanya kan Kalau seharusnya kan ke Ke bawah. bawah ya. Itu tuh jelek Pak. Terus Perfeksionis. Jadi kalau mau sama cewek maunya yang kayak gitu ya kayak gitu. emang Makanya iya, susah emang ya, iya, Iya emang kan? perfect. Perfeksionis. Maunya kalau misalkan sesuatu maunya yang A misalkan. Nggak Iya. bisa tuh di deal atau apa dirayu-rayu lagi. Enggak. Misalkan mengerjain sesuatu, kalau cara saya begini ya begini. Nah, jadi itu yang juga membuat rigid ya. Membuat agak orang-orang tuh agak males untuk mendebat gitu ya. Nanti bisa-bisa jadi perang dunia gitu ya. Nah teman-teman, nah ini tulisannya huruf Y, G, J di atas garis itu menunjukkan orang yang sangat perfeksionis gitu. Tidak suka tergantung sama orang lain. Nah itu menunjukkan karakter beliau gitu ya. Terus kenapa saya bisa bilang dia itu orang yang sangat dekat dengan keluarga? Di tanda titik dan tanda komanya itu menunjukkan orang yang sangat erat hubungannya dengan keluarga. Lalu di huruf yang lain, saya lihat dari huruf D. Huruf D-nya tegak lurus, tidak menunjukkan sebuah tanda kebaperan. Tapi kalau di tanda tangannya ada dua. Oh malahan banyak sih, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak ini baperan ya Pak? Udah tersinggung ya Pak? Tersinggung gitu, tersinggung dengan orang-orang di sekitar? Mungkin mudah tersinggung ya, tapi Dia. nggak kelihatan sama Ya, yang ininya gitu. jadi ya. Bapak ini tuh mudah tersentuh hatinya atau udah tersentil gitu ya guys, teman-teman. Tapi dia tadi Pandai karena menutupi. pendiam, jadi dia dijadikan catatan saja. Nah, gitu. Jadi pikirannya itu selama orang berbicara itu dia menganalisa ini orang kenapa sih ini orang ini. Jadi nanti ujuk-ujuk sikapnya beda aja. Gitu ya? Betul nggak? Iya kan Mak? Iya, emang Nah, benar. betul. Terus juga di sini tulisannya ini nih, saya nemu ada tulisan yang besar Anda. Padahal ini koma loh, Pak. Kenapa Bapak nulisnya Andanya harusnya besar? Mungkin itu titik. Enggak lah, harusnya titik gitu ya. Titik apa koma ini? Oh, masih ada titik. Titik apa koma? Titik apa koma? Titik mungkin. Iya, titik. Nah, biasanya kalau misalkan orang yang nulisnya itu tidak sesuai dengan abjad, dia orang yang suka melanggar peraturan. Merasa nggak suka melanggar peraturan? Nggak ya, kan aturan lah. Yang penting selesai. Tahu nggak? Emang kadang sih kayak Kadang gitu ya. juga. Untung hiji anak Jadi dia ada tuh. indikasi ternyata memang beliau mengakui guys. Jadi orang yang suka melanggar aturan itu bisa terlihat Baiklah orang tuh yang kudu gitu nulisannya. caranya, yang penting mah beres Nah, gitu kan. jadi dia suka bikin aturan sendiri guys. Iya kan Pak? Iya. Orang udah bikin aturan, dia bikin aturan dia sendiri. Nah, itu juga sebuah keburukan ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Nah, itu ya. Terus tulisannya ini nggak lurus guys. Kadang ada yang miring, kadang ada yang tegak gitu. Bapak ini moody ya orangnya ya. Tergantung Iya, mood tergantung mood ya. Misalkan Jadi- ngerjain sesuatu, ya kalau moodnya lagi gak mood, ya males Jelek aja, ya? males. Nah, jadi
harus ditunggu sampai moodnya bagus gitu. Padahal itu misalkan tugas, misalkan itu kerjaan yang benar-benar harus dikerjain, tapi karena moodnya belum ini ya gak bisa dipaksa gitu. Iya, iya. Kalau dipaksain ya hasilnya ya berantakan juga. Karena perfeksionis tadi ya. Nah, Berarti itu sering ada pergolakan batin gitu ya Pak ya. mata kabatin Sampai berpegang nggak? wae. Sampai karena mengakui beliau guys. Makanya kenapa dia badannya kurus, sulit ternyata. Ada perfeksionis tadi, ada juga sering menunda sebuah pekerjaan, gitu kan. Karena Makanya susah gemuk, beda sama saya. Kita tuh punya sifat yang berbeda gitu kan. Kalau saya cuek bodo amat lah, mau kayak gimana pun hasilnya. Kalau saya prinsipnya nilai itu hanyalah sebuah angka, ya kan, mau A sampai Z bodo amat, yang penting saya selesai. Kalau bapak kan enggak, harus sempurna. misalkan harus 90 ya harus kejar 90. Nah, tapi ada mood yang menghalangi, betul ya Pak ya? Iya. Terus huruf M-nya ini kurang simetris ya Pak ya. Jadi untuk apa ya, ibaratnya jadi pemimpin itu Bapak masih belum ajek mungkin. Masih labil ya. Jadi mudah dipengaruhi guys. Mudah nggak? Mudah dipengaruhi. Makanya mungkin karena itu juga saya sering kayak merasa seperti itu ketika ada tawaran, oh bidang ini pimpin sama saya selalu menolak. Karena kenapa pertimbangannya? Pertimbangannya ya saya rasanya Bapernya banyak. tadi ya. Pertama labil, orang. kadang-kadang berpikirnya gini, kadang-kadang lain lagi. Karena kalau pemimpin kan labil Harus punya satu prinsip, aturan kayak ya. ganti aturan deh gitu kan sekasar bawah. Iya. Jadi mengakui ya, Iya. kalau untuk jadi pemimpin Bapak harus belajar lagi karena masih bisa berubah-ubah gitu ya. Iya, makanya kalau misalkan ada pimpin organisasi, suruh memimpin organisasi di sekolah misalkan, di SMP ada, oh ini pimpin organisasi OSIS, saya selalu menolak gitu. Kenapa Pak? Padahal kan bisa dicoba. Karena itu tadi. Tahu diri gitu ya. Tahu diri, labil. Daripada nanti yang dipimpin. Tikusingin batu. Nah, daripada yang dipimpin nanti malah balik marah sama saya misalkan gitu ya. Lebih baik saya mengundurkan diri sebelum diperintah gitu Nah, ya. gitu. Saya perfect sama orang, tapi saya juga tahu diri gitu. Kalau misalkan, oh saya juga, karena saya merasa gimana bisa atau merasa sempurna. Nggak pede Iya, ya. padahal sayanya perfect sama orang. Punya skill sebetulnya. Bapak ini punya skill, punya kemampuan yang bagus, tapi tadi karena perfeksionis dia, jadi dia takut ditilai orang. Gitu, soalnya saya juga selalu menilai orang gitu. Karena dia selalu menilai orang, jadi dia takut ditilai orang. Bisa dinilai ya seperti apa. Jadi itu juga harus diperbaiki ya Pak ya, karena kita itu kalau selama-lamanya terus mendengarkan penilaian orang, perkataan orang, capek, gak akan ada habisnya. Tapi kalau untuk mencoba diri, menguji diri, nggak jadi masalah. Coba aja dulu, nggak apa-apa. Hidup itu untuk dinikmati, dicoba. Kan nggak tahu. Iya. Jangan dulu takut, jangan dulu keok memeh dipacok, muncul bahasa Jangan takut Sunda. sebelum mencoba. Nah, jangan dulu mundur sebelum berperang. Gitu. Betul? Ya. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Selain itu mungkin ada karakter yang tidak terbaca atau ada sejauh ini? Ya sejauh ini emang ya udah ketebak semua Sudah sih. ketebak semua ya. Jadi buka-bukaan Jadi di sini. saya bukan paranormal yang bisa telepati otak saya transfer ke dia, punya dia enggak. Tapi Bukan saya baca membaca. pikiran ya. Nah, bukan baca pikiran, juga bukan baca tarot ya, tapi grafologi itu membaca sifat dari hasil goresan tangan. Karena ketika kita berpikir, menulis, itu kan tertuang apa yang kita pikirkan, gitu ya. Jadi kenapa tulisan ketika kita moodnya baik dan moodnya tidak baik, itu tulisannya berbeda, yaitu mencerminkan karakter kita seperti apa. Itu aja mungkin. Termasuk tulisan saya hari ini merasa beda. Merasa beda. Bedanya kenapa? Mungkin karena mau dianalisis jadi gempur deh. Jadi katanya guys, mau dianalisa, jadi mau dibagus-bagusin tetap aja jadinya. Tapi kalau dari tulisan ini terbaca sih, tidak ada. Soalnya biasanya tulisannya mirip semua. Mirip semua, Deng-deng gitu deng-deng. kan. Oh, berarti Bapak memang orangnya cenderung deng-dengkok ya. Jadi dari tulisan ini tidak ada kecenderungan trauma dalam arti yang
parah ya yang harus ke psikiater, enggak. Tapi mungkin saya bisa menangkap di beberapa titik ada trauma yang mungkin hanya sekedar kayak, oh bapak ini orang yang tadi mengingat masa lalu. Nah, tulisannya itu membekas di sini ya. Jadi kejadian-kejadian apapun yang Masih, dia lewati masih terkenang lah. terkenang. Berisik banget guys. Malu. Beginilah syuting di jalanan. Nanti kita harus cari tempat makan kayaknya ya. Kita gak bisa nyalahin mereka. Ini tempat umum. Nah, jadi kembali lagi tulisannya itu berbekas, jadi menunjukkan orang yang pendendam sih enggak, tapi Iya, orangnya emang ya, misalkan mengingat pernah merasa Oh, dibully tapi masih sampai sekarang masih ingat, cuman nggak dendam sih sama enggak. teman sekolah mungkin. Teman sekolah sih bukan sih, merasa dibully entah apa itu, masuk bullying enggak, misalkan dituduh nyuri sesuatu enggak ada gitu. Dituduhkan hal-hal yang tidak dilakukan misalnya. Padahal itu saya masih SD kelas 2 atau kelas 1, tapi sampai sekarang masih ingat. Masih ingat dan Tapi itu nggak ada, tapi membekas. dendam sih enggak. Oh iya. Jadi orang yang menunjukkan hal-hal yang tadi sulit melupakan sesuatu itu bisa dilihat dari tulisannya membekas atau enggak di belakangnya. Nah, seperti itu. Seperti yang Pak Guru ini tulisannya membekas. Jadi menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Ingatannya Jadi kuat gitu. ingatannya kuat. Kadang kan ada orang-orang yang bodo amat lah. Asal jangan Bukan ingat hanya- mantan aja yang kuat. Ada berapakah mantannya? Kalau banyak, kepikiran terus. masih bisa dihitung jari lah. Asik. Belum Kan lusinan setia. ya. Belum lusinan ya. Jangan Kan sampai kalau prinsipnya mati 1 tumbuh 1000 kan nggak apa-apa. jangan sampai nambah mantan. Berarti prinsipnya bukan mati 1 tumbuh 1000 ya? Enggak. Jadi apa prinsipnya? Mati 1 cari yang baru. Sama aja. Oke, teman-teman. Itulah hasil analisanya. Jadi gimana? Berapa persen akurasinya? Kesesuaiannya? Ya hampir 99% sama. Sama ya? Tidak ada yang Ke melenceng. aku deh. Ke aku dinya. Ke Jadi aku. tidak bisa berbohong ya sama Iya. diriku mah. Kalau misalkan ada yang disembunyikan, kebuka. Untung yang dibukanya nggak ada yang buruk-buruk banget. Namun aja nung Ya. goreng pisan mah dicibit teh langsung dipublikasikan gitu kan. Ya, saya juga punya etika dong teman-teman ya. Nggak semua saya akan blow up. Jadi dilihat hal-hal yang memang boleh diambil sebagai pelajaran, dan kalau memang ada hal yang negatif itu kita bisa konsultasi secara private aja. Iya. Jadi buat teman-teman, tadi udah denger kan ya hasil analisanya dari volunteer kita, Iya. Pak Guru Tatan. Buat teman-teman, Ini boleh diupload semuanya, boleh banget. boleh. Tanpa di-cut. Tanpa boleh, di-cut, iya, oke. soalnya nggak ada rahasia. Tidak yang ada rahasia ini. ya. Dan kita tidak janjian sebelumnya ya. Iya. Kita bertemu secara tiba-tiba, asik. Saya main ke rumah nenek, kebetulan dia Ketemu ngajak ya. langsung, Oh, jadi ya udah. langsung Jadi tidak ada rekayasa tidak ada ya. Jadi semuanya pure, apa yang saya analisa ini berdasarkan tulisan yang Pak Guru buat. saya tulis tadi. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang mau dianalisa juga, silahkan komentar, DM ataupun nanti Iya. bisa Boleh DM ke? DM-nya ke IG saya, baca karakterku. Nanti asal bersedia untuk dijadikan narasumber berikutnya. Itu saja dari saya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan. Udah cukup. Udah cukup. Semuanya udah. Semoga bermanfaat dan menjadi informasi. Sekian. Dan inspirasi Dan juga. inspirasi juga, betul. Sekian, Erika Martalasari pamit. Dan saya Guru Umar Bakri. Sampai jumpa lagi di next video.